Pertama-tama terima kasih matur nuwun sangat untuk Pater Ageng yang bagi kami itu adalah ayah, pembimbing, pamong, pendidik, pengayom, dan teman. Utamanya adalah teman dalam perjalanan hidup kita yang terpenting ketika kita menuju manusia dewasa. Jadi umur 17, ono sing 16 ya. Umur 17 tekan umur 20. Nah, itu saat-saat yang paling penting, oleh karenanya sungguh sangat berterima kasih kita punya ayah dan teman Pater Ageng ini. Nah, tadi kata-kata Pater itu yang mengenai kerajaan surga, mengenai malaikat, mengenai pendoa, itu sangat tememplek barusan ya. Nah, kita ini yang masih mengarungi hidup harus terus berkarya dalam kerajaan Tuhan, dan oleh karenanya itu diperlukan kesigapan, kesiapan, dan tentu saja kesehatan. Nah, teman-teman, ini kan kita mau berbincang-bincang mengenai kesehatan. Kita bersyukur sekali ada Dr. Daniel, Dr. Agus Harsoyo, Dr. Lilin, Dr. Tari, Dr. Jentot, Dr. Sopo Meneh. Mohon maaf saya tidak menyebutkan gelarnya karena saya garu. Karena saya yakin ini teman-teman ini adalah para ahli yang luar biasa dalam banyak bidang dan banyak bidang kesehatan ya. Jadi nanti kalau saya keliru mohon maaf. Nah, tema bincang kali ini adalah kesehatan untuk kita-kita yang sudah hampir sweet ya. Nah, pertanyaan pertama nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan untuk Daniel, untuk dokter-dokter yang lain ya. Pertama mungkin untuk Dokter Daniel, pertanyaannya seperti ini ya. Daniel mungkin bisa educate kita ya, sebetulnya sekarang ini keadaan COVID sekarang itu seperti apa, kemudian outlook-nya ke depan itu koyo ngopo, bagaimana kita bisa mempersiapkan dan jogo-jogo awak ya Daniel ya. Dan Daniel ini selain direktur rumah sakit, Mas Daniel ini juga ketua gugus Daniel ya, ketua pengelolaan COVID ya, mohon maaf aku keliru ya. Oke, silakan Dokter Daniel, mungkin kita bisa diwejangi. Matur nuwun. Ya, aku kayak gawe nanyar ketua COVID. Ya, pengendalian. Ya sebenarnya ya semacam pengamat itu aja lah, paling gampang gitu. Jadi tapi semua saya pikir juga sudah mengamati COVID ya. COVID di Indonesia sudah melandai, beberapa provinsi juga sudah bebas kasus seperti Sulawesi Barat dan sebagainya sudah mulai bebas kasus. Tapi tetap masih ada harian 1-2 kasus tetap muncul dari hasil pemeriksaan PCR. Di tempat saya juga setiap hari juga masih ada lah yang positif. Demikian juga di tempat yang lain. Tetapi memang COVID ini tidak menjadi klaster yang besar. Jadi kalau di Kota Semarang ya masih ada yang dirawat sekitar 40-an orang lah yang dirawat saat ini, tetapi sudah tidak di rumah sakit. Nah, saya selalu mengatakan COVID ini seperti puting beliung. Jadi pada waktu dia datang, dia akibat puting beliungnya itu menimbulkan kerusakan, tetapi di luar itu dia juga akibat dari dilewati puting beliung itu juga membuat satu kerusakan. Ya. Jadi ini bisa berpindah-pindah dari satu area ke area yang lain. Nah, pada waktu puncak-puncaknya bulan Juni, Juli, Agustus yang lalu, memang merata seluruh Indonesia ini kena angin puting beliung COVID. Tetapi kelihatannya puting beliungnya ini sudah lewat, sudah tinggal sedikit. Tetapi ya tetap kita waspada karena kasus positif ini tetap ada. Nah, benih-benih puting beliung tetap ada dan ini bisa menjadi membesar dan akibatnya menyebabkan pandemi makin banyak yang merusak. Saya kira seluruh dunia akan sama seperti ini. Nah, karena itu tentu kewaspadaan ini harus tetap dijaga. Apalagi perpindahan antar daerah ini kan sedemikian gampangnya sekarang. Kalau kita membawa, memang sudah ada di sini, kalau ditambahin lagi, apalagi nanti kalau kena varian baru,
ya kita tidak tahu apakah lebih menular. Nah, yang menarik adalah kenapa kok ini tahu-tahu kok hilang begitu aja ya, seperti angin itu dilewati rusak, sudah rusak banyak, tahu-tahu kok hilang ya. Ada beberapa faktor yang mungkin berpengaruh. Yang pertama adalah tingkat vaksinasi. Karena dengan vaksinasi makin banyak orang yang punya kekebalan. Sehingga kalaupun dia terinfeksi, maka tubuh bisa mengatasi, atau ya gejala yang timbul ini tidak berat. Dan karena banyak yang orang yang sudah punya imunitas, maka ini tidak menyebar menjadi satu klaster yang besar, yang menularkan sedikit-sedikit. Tetapi tetap harus dicari ini, kalau ada selalu di screening, nanti kalau ada kasus ya diisolasi supaya tidak membesar. Tapi kita harus hati-hati, karena kalau bulan depan ini Natal, Tahun Baru, pergerakan orang banyak. Dan ingat bahwa efektivitas vaksinasi ini kan mulai 6 bulanan kan sudah mulai menurun. Berarti imunitas kita ini akan menurun. Makanya pemerintah membuat program booster nanti Januari. Nah, pada waktu menurun ini rawan. Maka pasti pemerintah nanti bulan Desember ini pasang kuda-kuda lagi, kerannya dikencengin supaya perpindahan antar wilayah ini pasti akan dikurangi, diminimalkan untuk mencegah penularan. Dan test case-nya adalah nanti di bulan Februari atau Maret. Karena kalau ini kita lihat dari pengalaman yang lalu, setelah Lebaran, maka 2 bulan setelah Lebaran, maka ini kasus meledak. Karena itu Februari sampai April tahun depan ini adalah critical point. Kalau kita bisa lolos Februari sampai April, ya berarti relatif aman, tinggal di booster lagi. Semoga kita tidak kedatangan varian yang baru. Ya, jadi intinya adalah COVID ini tetap ada, COVID tidak berlalu. Cuman daya tahan kita ini yang mestinya sudah lebih baik, sehingga tidak gampang tertular, tidak menjadi klaster yang luas. Tetapi tetap harus jaga sih. Kira-kira begitulah pesan untuk teman-teman ini. Matur nuwun, Daniel. Banyak sekali terima kasih. Daniel, boleh saya sambung mengenai yang booster itu ya, kan every 6 months berarti. Apakah kita punya supply yang cukup? Ya, saya kemarin bincang sama ada beberapa rekan di Bio Farma itu kan karena method of storage-nya, jadi awal dia kan kudu nunggu gitu kan. Nah, dan impornya kan juga mboko sidik gitu, Daniel. Kesiapannya bagaimana, Daniel? Ya, ini kesiapan kalau impor sih selama ini kan masih dikuasai oleh Bio Farma sebagai BUMN. Impornya pasti Indonesia kebetulan dapat porsi cukup besar untuk vaksin. Tapi ini inisial vaksin. Kita belum tahu nanti booster akan dilepas atau enggak. Apakah kan vaksinnya kan makin banyak nih yang sudah uji vaksin ketiga, uji klinis ketiga, jadi vaksinnya lebih banyak. Itu ada Buyung nih, Buyung yang lebih paham soal vaksin nih. Nah, Yung, kamu juga Buyung. Ketua vaksin, Yung, coba bagaimana? Sorry, sebentar. Ya, nyambung Daniel aja. Memang kalau vaksin saat ini kan lagi akan digerakkan lagi yang namanya vaksin gotong royong. Yang dulu sempat hilang kayaknya akan dimulai lagi dengan vaksin berbayar untuk booster. Nah, memang penyediaan vaksin itu betul seperti kata Daniel masih banyak dikuasai oleh Bio Farma, tetapi beberapa perusahaan vaksin sudah mulai berkolaborasi dengan perusahaan farmasi lokal untuk melakukan production di lokal, termasuk beberapa perusahaan vaksin gotong royong seperti Sinovac itu juga udah mulai memikirkan untuk melakukan produksi di Indonesia. Terima kasih. Termasuk ada beberapa vaksin dari Korea yang mulai approach untuk melakukan penelitian di sini untuk bisa melakukan vaksin gotong royong lah. Intinya nanti booster mungkin akan berbayar karena pemerintah nggak akan kuat terus booster digratiskan juga.
Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jadi kita ya mau biaya kesehatan itu, tapi saya kira karena kepentingannya kita memang harus siap untuk itu. Terima kasih Dr. Daniel dan Dr. Buyung. Ini kita punya rekan Dr. Agus juga ya yang hadir di sini. Ada nggak Agus? Halo. Harsoyo nih ya, Harsoyo. Halo, Dr. Agus Harsoyo. Ya, pertanyaan untuk Dr. Agus Harsoyo. Kembali lagi, ini sekitar sweet-sweetan tadi itu ya, kita kan sudah mendekati usia yang sangat manis ya, yaitu sweet. Bagaimana cara kita untuk selalu menjaga stamina, untuk selalu sehat, menjaga kesehatan jantung kita? Any general ideas dari Dr. Agus Harsoyo? Monggo silakan. Ya, selamat pagi para. Kok ketok ya? Ketok ya. Di spotlight. Sorry ya, sambil nguji tadi ya. Ya. Minggu-minggu. Oh, nah itu dia, wes ketok. Iya. ACLS iki loh. Oh iya iya. Iya, di Jakarta ini intens. Ya intinya sebetulnya yang pertama itu vaksinasi ya, sudah disebutkan Daniel dan Buyung tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya prokesnya dijaga gitu ya. Nah ini kayak gini nih. Nih ya prokes lah pokoknya. Ya ini yang kita mau ceritakan tapi terlalu panjang, kasih contoh aja. Vaksin, prokes, exercise, seminggu 180 menit lah, terserah dibagi 5 hari boleh, dibagi seminggu boleh, 180. 30 menit lah sehari. Ya semonggo gitu ya, terus ya sering reuni gini, supaya saya diajak. Ya, berarti masuk grup lagi. Kapan check up jantung, Gus? Diceritani tuh. Jantung, Gus. Kita harus check up jantung. Ya, tiap 6 bulan sekali medical check up. Gus, penting. Itu aja. Apa yang di check up jantung? Yang dicek Ya standar saja lah, medical check up-nya nggak usah sampai yang Yahud. Ya. Yang bisa dikerjakan di tempat teman-teman. Pokoknya jangan sering ketemu saya gitu aja. Saya aku metakon Pak Dokter Agus. Pak Dokter. Jangan sering ketemu saya. Kalau gitu. ketemu nek arep mam soto bareng ya ora apa-apa gitu. Jangan sering ketemu saya. Nah, berarti ini sudah nggak nyaman gitu. Kalau sampai ketemu saya berarti nggak nyaman. Ketemunya di sini aja. Ya sering-sering nanti kita undang, sering-sering kita Zoom. Pak Dokter Agus, saya tanya dong. Pak Dokter, saya ini kan apa tuh yang ngomong? Beni. Oh ya, Beni. Oh, Beni, sayangku. Ayo, aku wis jadi Lord of the Ring Pak Dokter Agus. Aku gemuk ya enggak, minum ya enggak, ngerokok ya enggak, olahraga ya cuma sekarang udah faktor umur paling jalan weekend. Nah, kira-kira 3 mingguan lah saya ngerasa kalau naik tangga ngos-ngosan. Tahu-tahu saya katanya penyumbatan. Memang aku sudah lama nggak check up karena waktu apalagi COVID sudah 2 tahunan aku nggak check up. Nah, kenapa Pak Agus? Kok tiba-tiba begitu? Dan selanjutnya aku harus bagaimana gitu? Apakah aku harus selamanya harus diet terus ini? Karena saya sekarang ini harus cuman makannya harusnya sayur dan buah gitu, Pak. Tapi ya lapar. Itu Mas Agus. Sakit sekarang saya 10 kilo loh aku Pak Agus. Mesake Beni. Ben, kira Ben. 7 balon 5. 7 sekali pasang. Iya sekali pasang, orang ngerti apa-apa wis pasrah. Waktu itu sudah pasrah wis dia apa ya tinggal sudah hasilnya ternyata 7,5 Ben, ya. kalau naik tangga ngos-ngosan turun tangga dong. Yang kau nek apa jenenge orang menggam-menggam kok.
Ya, jawabannya Gus ditunggu. Ya, kayaknya perlu banyak refreshing ini Mas Beni ini. Iya gitu ya. Jadi nggak pengaruh ya. Jadi itu apa memang apa? Aku ya orang lemu. Jadi gini. Banyak nyanyi, hati ini seneng terus naik nyanyi. Iya, aku nyanyi loh. Aku ya masih. Gini, pertama harus masih ikut kur kan? Bersyukur ya, gitu kan. Be happy, hatinya dibuat senang. Seneng Mas. Oh iya, kalau senang turun 10 kilo kayak Pater Markus gitu juga masih seneng kok. Saya kadang-kadang nemui beliau gitu ya. Gimana Pater? Ya segini, gimana lagi? Nah, beliau tetap semangat ya, tetap semangat. Jadi gini, kita nggak usah risau dengan keadaan penyakit jantung koroner. Tuhan punya usia, gitu aja. Ya, pokoknya jangan sampai sering ketemu saya. Ya, saya nggak enak nek ketemunya di reuni gini seneng. Bener ya. Gini Gus, aja. apalagi Mas ketemu Beni. saya Gus. Kalau ketemu saya minta minyak suci. Iya lebih. Wow, Pater. Iya toh. Gini. Mas Beni. Gini aja. Ya, yang ada unek-unek di hati dibuka sedikit-sedikit supaya rileks. Makan seimbang gizi gitu aja. Mau daging boleh, daging yang bersih, yang dulu juicy, samcam itu sudah tinggalkan lah. Kaki pendek dagingnya wae. Enak sih. Terenak. Bukan samcam ini sampai rambutnya putih kabeh, disemir lah rambutnya. Biar kelihatan masih kayak 17 tahun gitu loh. Suruh nyemir kelas. Lah iya, bingung aku udah kon nyemir. Disemir. Ya toh, 2:30 pagi kok ono mbah-mbah datang ke rumah saya gitu kan. Ternyata jentot ya. Gus, akon Gus. Ya, gimana? Irwan Oh, Irwan. Oh, Irwan. Wah, ini tumben nih si pilot nih. Ya, nah, gimana? Setelah aku sembuh dari COVID, iki kenapa kok ngos-ngosannya ora mari-mari wis tahun. Long COVID tuh. Ya, jadi gini. Tadi kalau kata Dr. Daniel, Dr. Buyung persoalan vaksin ya. Sebetulnya COVID itu yang ditakutin itu kan cuma satu. Virusnya saja. Yang menyerang seluruh organ, Mas Irwan. Jadi itu siapapun pemain bola kayak Cristiano Ronaldo juga kena. Jadi nggak ada urusannya dengan olahraga. Jadi yang penting itu vaksin dan prokes. Itu tok COVID itu. Nah, soal gejala sisa itu wajar karena seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki akan kena. Yang penting kayak jentot iku lho. Wes putih ya ora gelem disemir, seneng tok atine dibuat senang. Itu. Nah, nanti kalau mau agak serius boleh ke laboratorium. Aku meneng. Oh, suwira ketemu otot, itu. Aku saya pamit ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pater. Terima kasih, Pater. Jangan ketemu Agus Harsoyo maupun saya tuh. Nah, itu lebih gawat itu, Pater. Boleh. Iki mumpung ana Om Agus Harsoyo aku takon. Nek bar operasi Irwan urung bar iki. Urung bar. Terus Berikutnya dong, Gose. Saya sabar. Nah, Mas Irfan kalau deket sama Prodia, periksa aja nitro pro BNP. Apa? Nek mau. Apa kuwi, Gus? Apa kuwi? Apa nitro? Apa dok kuwi, Dok? NT Pro BNP. NT Pro. Ya nanti di Japri aja. Ya, wes engko di Japri ae. Di Japri aja biar teman-teman enggak serem. Pokoknya ini urip ojo digawe serem. Hatinya diurai, digawe seneng kayak jentot iki lho. Yes. Putihnya ajek nih.
hasil CT scan atau karo X-ray itu pokoknya paru-paru kananku 25% ya kan, mungkin sisa COVID kayak lesi kayak ngono. Ya gini, memang beliung COVID itu Wan. Ya, jadi tadi yang sudah disampaikan Daniel itu banyak benarnya. Saya yang lengkapi sidik ya. Ya, tapi yang jelas toh Mas Irwan, hatimu gawe seneng. Kabeh itu kalah nek hati ini seneng, penyakit apa aja kalah, enggak usah ketemu saya ya. Nanti nek wis akhir-akhir baru ketemu saya. Akhir apa gitu? Maksudnya? Akhir apa gitu? Jangan ngawur kan. Habis gimana? Ya toh, seneng ketemu reuni gini aja. Digawe seneng hatinya dibuat seneng lah. Yang bisa membuat seneng kita, dengan bersyukur kita akan buat senang. Kita di forum resmi gini jangan santai, jangan resmi lah. Nah, kalau sudah ketemu intens diskusi atau japri atau WA boleh tanya sesuatu supaya acara yang nyaman gini supaya nggak menakutkan. Itu saran saya Mas Irwan. Ya, pokoknya ojo sering ketemu saya gitu. Satu lagi, di Jakarta ada bank mata atau tidak? Menyumbang. Bang Samion ada. Yes, aku mau nyumbang kornea. Sekarang gue Wan, kornea pembalap. Nanti tak omongkan ya. Iya. Saya punya di Jakarta Eye Center Profesor Cahyono Gontor, nanti coba saya tanya beliau ya. Yes, oke. Saya tanyakan. Kiri apa kanan yang disumbang? Kabeh lah. Lah kan nek wis ora ono kanggo apa ya ora kanggo juga. Seperti itu. Nah, siapa ngerti sisa-sisa uriku bisa berguna buat orang lain. Wis mengono kok. Ya, itulah tanda bersyukur. Saya salut sama Pak Pilot ini itu. Lama kita nggak ketemu ya. Kapan terakhir ketemu ya? Wah, aku terakhir ketemu kan di obok-obok kayak. Yang penting saya seneng kabeh ya. Berikutnya siapa yang mau tanya lagi? Tadi. Saya boleh tanya nggak? Edo tadi Mas Edo. Yang tadi loh, tadi siapa? Edo. Dok. Ntar takon Dok Agus. Sebenarnya ketemu biar konco cilik zaman Miss Dinar kok ya. Ya. Terus gimana? Aku takon. Aku bar operasi usus buntu itu berapa lama setelah itu bisa makan sembarang? Orang itu kayak aku ya. Hah? Wah. Ini langsung sudah nasihati gitu gimana coba? Udah kalau saya sayur. Terus olahraga mulai kapan Dok? Bisa olahraga? Olahraga apa gue? Hah? Olahraga Arab. Ya. Jadi maksudku olahraga ringan gitu mulai kapan? Bisa. Nah, wong bojone Edo cek enom kok olahraga takone, Mas. Mas Edo. Keplekane Dul. Usus buntu kok dioperasi kenapa? Usus buntu itu usus yang nggak dipakai. Coba tanya Dokter Daniel. Saya antara modern dioperasi. Iya kan, usus buntu itu sebetulnya kan memang nggak dipakai. Masalahnya kalau ada infeksi, nah mungkin Mas Edo infeksi memang. Iya, loro. Oh. Kepencet loro. Ya, kalau iku wae ditahan suwi bar aku mulai kemarin touring Jawa Tengah, mulai 3 hari kemudian kok nggak enak, tanggo angkat badan, ngangkat awak itu kok sakit. Nah, terus tak gowo ning ngene iku ke puskesmas. Wah, ini harus lanjutan ya wes, langsung ke dokter rumah sakit, langsung suruh operasi, sesoknya operasi aku. Oh iya, kalau saya kan wilayahnya Sekwilda, yaitu nek Sekwilda itu di wilayah saya 3 bulan. Oh. Tapi kalau di bawahnya Sekwilda kan usus buntu di bawah, saya nggak tahu ya apakah juga 3 bulan. Bupati. Itu Mas Edo. Bebas. Ya, ini teman-teman, ini kita masih ada
beberapa teman lain dokter Lilin ya. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan bagaimana kita wanita-wanita yang STW ini bisa menjaga kesehatan aku kita. pamit ya. Lilin mana pamit dokter. Pamit ya, nguji lagi ya. Terima kasih. Kolonel. Pamit ya. Terima kasih. Salam ya Ibu ya. Kalau kita perlu ya. Bu Agus, salam ya. Besok lagi bisa hadir ya. Dokter Lilin pamit. Dokter Lilin wis pamit. Oh, wis pamit. Oke. Dokter Tari aja, Dokter Tari. Dokter Tari, ya, Dokter Tari. Bagaimana kita semua sebagai wanita-wanita Kemayu ini bisa menjaga wanita Kemayu aku. Kemayu apamu? Kemayu apamu dok. Ya. Halo. Dokter Tari, ya. Mungkin sudah pada tahu ya, karena kita semua kan juga ya umure iki wis sakmene pasti wis ngerti lah carane njogo. Saya tuh bukan praktisi yang khusus ke situ ya. Saya sekarang praktisi akupunktur medis. Oh. Cuma untuk umum seperti itu, memang untuk wanita seumur-umur kita itu mestinya cek pap smear. Nah, Mbak Lilin itu kebetulan saya dokternya tuh Mbak Lilin. Saran beliau kalau cek misalnya normal ya sudah, nggak perlu setahun sekali, mungkin 3 tahun sekali ya. Nah, kalau ada sesuatu memang harus diobservasi lagi. Cek pap smear-nya itu ya. Sekarang kan ada cek IVA ya. Kalau di puskesmas ada fasilitas IVA. Jadi memakai asam oh ya, aku begitu paham sih. Memakai asam untuk melihat reaksi hapusan asam itu pada mulut rahim. Kalau ada perubahan reaksi di situ, nah itu mungkin harus ditindaklanjuti. Mungkin ada yang lain lah ya, Mas Daniel. Oh, Mas Purnomo. Oh ya, Mas Purnomo barang ini, Mas Purnomo. Dokter Purnomo ya. Aku bukan ranahnya ke situ. Ya, Ben seru daerah Purnomo ya. Oke. Iya. Matur nuwun Dokter Tari ya. Oke, Nah, teman-teman saya tambahkan aja, saya itu akupunktur medis itu saya membangkitkan, memunculkan beta endorfin dan lain-lain supaya orang itu happy ya, bawaannya happy. Tapi jauh. Aku bingung aku dijarumi dong. Saya vitalitas kok, vitalitas. Iya, ada erot punktur. Tuh. Jedot. Hei. Kan vitalitas itu bareng-bareng ya. Langsung. Iki menarik loh, Dek Tari. Akupunktur ke, dokter akupunktur. Artinya kita jadi lebih yakin ya, yang garap tuh dokter gitu loh, maksudnya kan gitu. Prakteknya di mana, Dek Tari? Saya ada di Pati dan Semarang. Oh ya. Nah, kalau di Semarang itu di Sendang Mulyo ya, Perum Sendang Mulyo, Perumnas Sendang Mulyo. Prakteknya hari apa, Dek Tari? Kalau di Semarang, Selasa, Rabu, Kamis pagi. Oke. Siang. Vitalitas silahkan. Mengenai metodenya, apakah itu di duduli seluruh badan atau bagaimana untuk membangkitkan? Ya, prinsip akupuntur sebetulnya kan basicnya memang tradisional Chinese medicine, tapi makin ke sini kayaknya lebih pas kalau saya ambil workshopnya akupuntur medis. Nah, itu prinsipnya saya cuma menusuk aja, seperti menekan tombol switch on di satu titik. Kemudian nanti tubuh pasien sendiri yang akan bereaksi. Ini ya, bereaksi sesuai jalur yang saya tusuk itu untuk mengangkat imunnya, membangkitkan beta endorfin, serotonin, dan lain-lain. Nggak perlu pakai sabu ya, udah happy. Terutama untuk menghilangkan nyeri, itu bagus banget. Nyeri akut sekali akupuntur hilang.
Oke, Dok, saya mau ya, saya daftar saya. Daftar ya, terbang sekarang. Saya karena chronic back pain itu betul. Pasienku wong tua-tua, loro boyok, loro dengkul. Tua, Ti. Berarti aku tua sedap. Kita kan sudah menuju. Yang vertigo, migrain, kayak gitu-gitulah. Iya. Itu yang paling penting tuh, itu. Ya, tidur. Oke, terima kasih Dokter Tapi. Ya nanti minta nomor teleponnya dan jadwal prakteknya ya. Mungkin Mbak Is bisa. Oke, nanti saya share ke Mbak Is aja. Sangat oke. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Dokter yang lain, Dokter Sendot, silahkan kalau ada atau ngejak nggak sehat ya. Konstruksi. Nah, aku ya kuwi mau wong rada melipir jurusane kan. Liyane kan jurusan Simpang 5, aku jurusan Dungmundu dhewe. Ya dadi rada ngene iki lah. Secara medis tadi wis disampaikan Mas Daniel gitu. Mas Soyo, Mas Buyung, Mbak Tari, memang seperti itu. Jadi kita itu sekarang gimana di wet-wet. Caranya ya milih piye caramu gitu. Nah aku sing ngajari ndugal iki Mas Koko karo Mas Yono. Diajarin gue iki ya piye to. Ya tapi tak sebulannya ya mayan gitu. Jadi awakku ya sehat. Ngesot rene itu ajarannya kayak Mas Koko kayak suhu. Nah, wis. Tapi nek liyane karo Koko. Nek liyane ya aku manut Mas Daniel dan sebagainya. Bagaimana kita menjaga supaya tetap selalu happy ya, tetap selalu mensyukuri semua nikmat gitu. Apapun itulah. Nah, mangan tongseng ya, Pak. Iya, enak wi ngawur. Teman-teman, oke, mungkin satu lagi untuk Dokter Tari karena saya sendiri juga tertarik. Dokter Tari, jadi ketika di tutul itu ya satu kali itu kan tubuh kita kan bereaksi sendiri-sendiri sesuai dengan metabolisme kita. Apakah ada follow up session lagi atau bagaimana Dokter Tari? Dan apakah harus dengan supplementing medicine misalnya sedatif ringan atau apa gitu untuk yang teman-teman yang level of stress-nya itu tinggi sekali karena ada struktur kepribadian di mana stress levelnya itu memang tinggi sekali, punya penyakit kogek ngene engko gek ngono ya kan, terus wuri rompi senengane wuri iki wuri kae. Gimana Dokter Tari? Mungkin dari dokter yang lain juga bisa memberikan masukan ya teman-teman, Dokter Tari, Dokter Daniel, siapa lagi, Dokter Sendot. Ada Dokter Marina tuh, Dokter Marina datang. Dokter Marina, yuk silakan kita. Marina, untuk diberi edukasi. Spotlight Pak, Marina. Wes ditutul Sani urung kowe, Dik. Dokter Marina nggak di video, nggak bisa ini. Oke, Dokter Tari monggo. Iya, untuk kan akupuntur itu bukan terapi seperti medis ya, sekali langsung hilang gitu. Saya biasanya kalau akupuntur untuk nyeri lutut, osteoartrosis seperti itu kan kita lihat latar belakang dari penyakit itu. Faktor rheumatoid misalnya, itu imunnya pasti terlibat, kemudian faktor stresnya pasti ada. Menuntut untuk kerelaan pasien untuk hadir minimal 12 kali terapi. Biasanya saya tetapkan seperti itu. Kalau nggak bisa seminggu 2 kali, ya seminggu sekali. Dari tusukan itu kan nyambung ya, supaya nyambung. Supaya mencapai titik terapi nanti pada akhirnya. Jadi kalau pasien minta obat, baru saya kasih obat. Kalau enggak. Oke. Baik, teman-teman. Bagi mereka yang enggak suka obat-obat medis, akupuntur biasanya larinya. Untuk Dokter Tari, apakah itu menjadi suatu ketergantungan?
Atau Oh, kita enggak. bisa ada satu metode, misalnya kalau dengan akupressure ya, jadi akupunktur, akupressure kan hanya Oh ya, tekniknya. ya, Kalau akupunktur dengan ya. jarum, kalau Jarum. akupressure dengan tekanan. Dan tekanan pada posisi tertentu tentunya kita bisa melakukannya sendiri. Nah, Ya, misalnya titik-titik yang memicu endorfin, hormon bahagia ya, itu, apakah bisa di-sharingkan ke pasien? Oke, kalau nggak bisa ketemu saya atau karena apa, Anda bisa tekan sendiri ini. Karena kalau pakai jarum kan nggak bisa. Itu mungkin nggak di-combine antara akupressure dengan akupunktur. Nah, itu bisa, aja. Oke. bisa Mbak Aga, karena titiknya sama. Untuk pasien biasanya memang saya sarankan untuk menekan titik-titik tertentu untuk dia ini sendiri ya, melakukan sendiri di rumah. Seperti yang tadi dikatakan, kalau mungkin nggak ketemu saya, semaksimal mungkin dia lakukan sendiri. Latihan sendiri ya, Dok? Ya, saya kasih peta-petanya. Bahkan untuk titik-titik akupressure wajah ya, bendo awet nom. Nah, itu mau. Di titik tertentu gitu ya, apa ya? Ya, seperti itu. Untuk mereka yang takut jarum juga datang konsultasi tapi takut jarum, ada itu. Ditusuk udah keringat dingin semua ya saya cabut. Kemudian ya hanya saya sarankan untuk di pressure sendiri. Oke, baik. Terima kasih Dokter Tari ini Matur nuwun sangat menarik. TMC itu ya, dan apalagi dengan pejet memejet itu. Jadi untuk teman-teman yang dokter ya, silahkan kalau mau secara umum memberikan nasihat sebelum kita closing ya. Kita sangat menunggu nasihat dari teman-teman dokter ini. Mungkin Dokter Daniel. Ya, yang penting itu memang seperti kata Agus Hartoyo. Yang pentingnya hati senang. Kalau hati senang, penyakit jauh lah. Kita ini semua ngejar macam-macam lah. Yang penting itu senang dulu ya. Jadi ya orang senang itu kan enggak selalu urusannya dengan harta. Yang penting bisa tidur enak itu. Benar banget. Karena banyak tua-tua susah tidur loh. Itu teman saya banyak yang tergantung obat tidur. Susah akupunktur, susah BAB gitu, susah tuh. Iya, dengan akupunktur sekali tidur loh. Minum obat tidur puluhan ribu setiap malam loh. Nah, bangun tidur masih sedih lagi gitu ya. Jadi hati-hati, sekarang banyak orang tua itu sudah tidak bisa menguasai hati, nggak bisa menguasai emosi gitu ya, tambah tua mungkin ya masalah hormonal juga karena itu, tapi membuat hati nggak senang. Nah, pada waktu hati nggak senang itu daya tahan itu turun, terus kacau semua, body balance-nya hilang, jadi penyakitnya datang. Jadi yang penting itu ada di otak ya. Otaknya bisa senang, bisa happy, menikmati segala sesuatu. Mungkin kita sudah tidak terlalu aktif ya, lebih banyak waktu gitu. Ya nikmati aja lah, hidup ini nikmati aja. Ya nikmati dengan cara yang menyenangkan kita. Itu penting saya kira itu. Gitu. Ya, matur nuwun Dokter Daniel. Saya kira mungkin tim ini perlu mengadakan hari sambat sedunia. Nah, jadi khusus penggeledean emosi seperti itu saya kira penting juga ya Dokter Daniel ya. Mungkin kalau kita punya best friends atau yo konco cedak sing bisa guneman utawa glenak-glenik gitu, saya kira mungkin itu baik juga teman-teman ya. Tapi ya nek padane curhat ya aja ngantek ndeledek mutah gitu. Maksud saya kita juga harus cek just sedikit pikiran ya. Kadang-kadang kalau kita mau sambat itu nggak ngecek dulu yang mau disambati itu state of mentalnya seperti apa gitu. Cukup mabiuk gitu. Nah, yang disambati itu juga sedang pengen sambat gitu. Nah, tapi kalau boleh nyela sedikit nggak, Tik? Yang disambati pengen sambat. Kalau sekarang sambat itu enak ke daerah deh kayak zaman ABG. Karena apa? Itu pertama, itu kan itu tuh terapi ya, writing terapi.
ourselves. Itu satu. Dua, nggak memberikan dampak. Iya. Nggak kena aura negatif orang lain. Ya. Orang lain tuh itu jadi baik. keranjang sampah tuh juga menjadi beban buat dia. Ya, ada. Satu Aku punya 3 buku, Mbak, sejak Mas Agung sakit. Apa itu? Ya, kalau saya nyanyi-nyanyi gitu ya. Ya, nyanyi-nyanyi tulis di diary gerem ya, marah sama bojo, timbangannya kena berantem, tulis aja dulu. Nah, sampai emosinya udah turun baru dibicarakan. Itu tips saya sih. Aku tanya sebentar ke Dokter Daniel. Ini kan kita biasanya kan, jenenge wis tuwa ya, wis tau kena COVID barang. Ini kan saiki diblebeki ke anakku ki karo vitamin-vitamin. Cuman aku tuh kayak ngerasa bahwa kalau over vitaminnya ki aku nggak ngaruh juga ya ke ginjal kita kayak gitu. Nah, kira-kira vitamin apa aja sih kalau buat usia-usia kita ini yang yo sak cukupnya bisa mengcover kayak gitu. Ya, Thank you, Dan. Ya, yang penting kan tergantung perasaan fisik kita lah. Kalau kita merasa dengan vitamin kita masih tambah fit, ya oke lah diminum. Tapi naik kakean vitamin ya dibuang aja. Kan itu kalau kelebihan vitamin kan ya mesti keluar lah, diolah di liver, di ginjal, nanti keluar gitu vitaminnya. Jadi vitamin itu ya jangan ikut tren. Nanti semua minum vitamin D3, KPM minum vitamin D3. Oh, lah kui termasuk vitamin C gitu ya. Padahal ya baiknya kalau mau cek ya dicek lah. Kalau kurang ya minum. Nggak kurang ya nggak usah gitu ya. Kan kita carinya vitamin itu kan bukan buat pengobatan, kecuali vitamin yang pengobatan ya harus diminum. Kalau vitamin sebagai suplemen ya sesuai kebutuhan aja lah, nggak usah kebanyakan. Oke, matur nuwun. Yang terakhir mungkin Dokter Marina. Halo Mbak Marina. Ada enggak? Mungkin kita bisa dengarkan 1-2 nasihat dari Dokter Marina sebelum kita closing, teman-teman. Monggo. Mbak Marina, Surabaya nih. Marina benar. Mana Marina? Marina enggak? Ya. Mute. Marina. Yo, apa Ti? Ya, monggo, silakan. Kita mau dengar nasihat kesehatan dari Dokter Marina secara umum aja untuk para ibu-ibu ya, biar tambah bapak-bapak juga, biar tetap sehat dan kita bersemangat selalu mengarungi kehidupan yang indah ini. Monggo, Mbak Marina. Dibuka Marina, open cam dong. Ya, kalau buat saya selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidup saya. Jadi artinya kita ini sebagai orang percaya, kita harus taat dan takut akan Tuhan. Di samping itu kita juga jangan seperti kata Dokter Daniel, minum vitamin ya boleh, tapi jangan terus kita ikut tren gitu. Jadi kita pilih-pilih saja mana yang baik. Tapi yang penting ada sukacita di dalam diri kita. Itu yang paling baik saya rasa. Oke, baik. Terima kasih. Dokter Marina, terima kasih. Saya melihat juga di chat-chat teman-teman itu banyak yang menasihatkan mengenai meditasi, mengenai semeleh, mengenai bersyukur dan lain sebagainya. Saya sendiri akhir-akhir ini juga latihan mindfulness, jadi saya angel banget meditasi ning tak peksa gitu ya, maksudnya mengosongkan pikiran gitu, satu persatu, one thing at a time, karena biasanya kalau kita tua itu njur kabeh mak biu peduduk jadi satu, kita bingung dewe ya, di petani satu-satu dulu. Untuk Beni tadi juga ada yang chat, Ben kita semeleh aja, kita meditasi aja ya. Saya kira begitu Mbak Is ya. Mungkin waktu saya kembalikan kepada Ibu Is dan itu masih ada pertanyaan chat.
Mbak Triasa Prakoso mau bicara tadi tuh. Oh, monggo, Oh, monggo, iya. silakan. Oh, Tria, monggo. Mana ya? Triasa. Tria ini kan bermasalah di mata. Ini saya nggak ada Samuel ya. Nggak kelihatan. Oh itu. Halo. Iya Mbak. Halo semuanya. Halo. Saya mau tanya ya dok. Saya kan diadvis untuk operasi mata lagi untuk pengangkatan membran. Tapi dokternya ini ngomongnya kok gini ya. Saya akan operasi mata saya, mata saya akan dioperasi, tetapi dia tidak janji mata saya menjadi jelas. Saya harus gimana ya dok? Masalahnya di mana matanya? Gini, waktu itu 2 tahun yang lalu saya mau operasi pengangkatan katarak. Setelah 1 hari setelah dioperasi itu ada titik-titik hitam. Akhirnya dokternya saya diadvis ke dokter retina, spesialis retina. Akhirnya sama dokter retina itu diadvis untuk segera operasi lagi untuk pengangkatan membran. Karena dia bilang katanya mata saya infeksi setelah dioperasi. Pertanyaan saya, apakah saya harus mengoperasi lagi? Pertanyaan saya. Terus kok dokternya bilang harus dioperasi lagi. Akhirnya, tetapi dia kok bilangnya gini, saya tapi tidak janji ya Bu, mata Ibu jadi jelas. Jadi saya harus gimana ya dok? Iya, karena di belakang itu kan ada sarafnya di belakang kan nggak ketahuan. Masih ketutupan di itu kapsula internalnya kalau istilahnya di mata. Ya habis itu kan kataraknya sudah diambil, terus kelihatan di belakangnya ada titik-titik. Biasanya titik-titik itu di laser dulu kalau nggak terlalu banyak, tapi kalau titik-titiknya banyak ya mesti diambil. Tapi kita yang nggak tahu di belakangnya itu ada masalah lagi atau enggak loh. Ya dokter pasti nggak berani jamin lah, karena dia nggak bisa lihat apa yang ada di belakang itu. Tetapi ya mau dioperasi apa enggak ya tergantung kita bisa menerima keadaan saat ini enggak. Kalau memang mengganggu sekali ya udahlah diambil aja. Kita nggak tahu apa yang terjadi kemudian, tapi ya paling tidak kita sudah berusaha kalau memang mengganggu sekali. Tapi kalau memang sudah bisa adaptasi dengan keadaan semacam ini, ya mau ditunda dulu ya nggak apa-apa sih, kalau menurut saya. Ini nggak ada dokter Samuel sih, kalau ada dokter Samuel dia yang bisa. Oh, dokter Samuel, silakan. Ahli retina. Nggak ada, Ti. Oke. Ya, matur nuwun dokter terima kasih dok. Ya, mungkin ada yang saya yang boleh bertanya sharing nggak, lagi? Tria? Saya boleh sharing sedikit soal pengalaman saya soal mata ya. Jadi saya juga gitu nih. Jadi mata saya tuh juga ada bintik-bintik hitam. Jadi saya sadarnya tuh kalau pada saat saya naik pesawat, saya lihat keluar jendela kok kayak kotor gitu jendelanya ya. Tapi waktu saya lihat yang kotor tuh mata saya. Jadi ada titik-titik banyak belabur-belabur kayak belek ya, bukan belek ya. Hitam-hitam terus ada kayak sarang laba-laba gitu ya. Saya ke Eye itu Center. katanya membran. Nah, saya ke Eye Center. Iya, itu ke Eye Center di membran. Jakarta yang di Lebak Bulus itu termasuk yang besar di Jakarta. Terus dokter bilang gini, Bu, satu deh, kalau ibu udah terbiasa itu nggak akan kelihatan. Tapi kalau ibu sengaja lihat gitu ya ke langit, ke tempat, ya memang jadi kelihatan gitu. Tempat-tempat terang, ya, tempat terang tambah jelas. Jadi dia nggak nyalain operasi, dia bilang lama-lama udah terbiasa kan itu juga nggak menutup seluruh penglihatan ibu kan, dia bilang gitu. Ya udah nggak usah fokus ke situ. Jangan ke fokus titik-titik itu tuh terjadi kayak kacamata kotor, kita kadang-kadang nggak sadar kacamata kita kotor kan. Nah jadi dia bilang udah nggak apa-apa karena ada resiko, dia bilang gitu. Selalu operasi itu ada resiko. Jadi kalau dia malah nggak mendorong kita operasi, justru dia bilang ibu lama-lama juga terbiasa, nggak usah fokus ke titik-titiknya. Gitu. Ya itu aja sih sharing saya. Terima kasih terima Aga. kasih. Oke, matur nuwun. Tadi di chat juga di-share teman-teman pada meditasi Vera, kemudian mindfulness, yuk terus apa meneh mau meditasi Kristiani. Halo Fatma, tadi Fatma bilang bila muncul pikiran diawasi aja, awasi muncul dan tenggelamnya, in and out. Mbak Fatma, monggo silahkan berbagi dengan kita, monggo. Ya bisa ngomong dia. Halah, Fatma mic-nya rusak. di mute.
Kok Nggak di mic-nya rusak. Bahasa isyarat dia bisanya. Alah, Toko komputer lu. Aku bahasa isyarat. Bos komputer lu. buat lagi. Oke, sekarang mungkin Mbak Vera juga apa kita jenenge senang meditasi. Ayo Ver, kita share dulu dengan teman-teman. Terutama sama pacarku ki lho Beni. Halo sayangku, cintaku, negeriku. Halo cintaku. Jan. Vera. Fer. Halo Fer. Tak telepon. Ya, namaku disebut ya. Yoi dong. Ayo coba kamu ngajarin kita meditasi piye. Aduh. Loh, aku justru nggak bisa meditasi. Oh, lah piye? Lah enggak, aku tuh kan kemarin bentar, aku tak buka kamera. Ya. Jadi kemarin kan ceritanya aku ke Bali, ke healer-healer di Bali itu toh. Terus aku ikut kelas meditasi juga. Nah, terus di kelas meditasi aku nggak bisa. Aku tuh kalau udah pegel banget, aku tidur dan akhirnya ketiduran bener gitu, tidur gitu. Lah, terus dibilanginnya gini, ya memang kalau meditasi yang diem, yang meneng itu kayaknya itu bukan aku kayaknya. Jadi kalau aku mungkin lebih cocok pakai yang tadi itu, yang active meditation. Jadi kalau menurut mereka, meditation itu is not about being silent ya, atau being diem aja gitu. Tapi it's about a state of mind. Jadi yang penting tuh kita mencapai state of mind di mana kita bisa fokus. Jadi kalau sambil melukis, mau sambil main puzzle, mau sambil apa itu nggak apa-apa. Yang penting kita tuh fokus. Ya, aku dondomi loh. Nah, itu juga bisa, benar. Itu. Jadi active meditation itu juga bisa. Kalau buat orang-orang kayak aku yang nggak bisa meditasi. Oke, terima kasih Vera, baik sekali. Tadi ada HMH, Mbak HMH. Halo. Silakan sebagai penutup ya. Karena Mbak HMH ini melakukan meditasi. Monggo, silakan kita diajari. Ya, saya sih cenci ya. Dan itu saya rasa sangat membantu loh. Ya memang mungkin juga bukan di kondisi ideal karena kita yang aktif begini nggak punya banyak waktu ya. Tapi saya punya banyak waktu dan pulang kantor. Nah, saat-saat macet itu saya manfaatkan untuk meditasi cenci itu. Biar peragakan. Mundur Pak. Bocor saud. Peragaannya piye, Wah? Ya, kita tenang aja, cuman perhatian sama nafas. Jadi tarik nafas, keluar nafas. Dan ada beberapa ininya lain lah, tapi saya ngerasa banget gitu. Dengan seperti itu jadi badan itu di badan lebih enak. Oke. Oke, nafas ya. Memang nafas itu penting banget. Ya, ya. Berarti ada kopralnya juga yang jero mobil ya? Lah iya kan bisa kopral itu ada mobil lah. Hebat lah. Itu nanti ya kalau kita jalan-jalan lagi ya, Yok. Wah, khusus loh gue ya. Ya, teman-teman yang nggak tahu ya. Jadi Mewah, Natali itu dia bisa headstand dengan ringan sekali dan itu menjadikan saya dan Yoyo itu gumun surumon tenan. Kok iso oprol sebegitu ringannya. Oke, so saya kira begitu dulu teman-teman. Banyak terima kasih untuk sumbangan pemikirannya Dr. Daniel, Dr. Tari, Dr. Buyung, Dr. Agus, Dr. Marina, ya, Dr. Sentot, ya, semua teman-teman dokter yang kita sayangin, terima kasih banyak untuk nasihat-nasihatnya. Saya kira offline juga nanti mungkin kita bisa tanya-tanya juga ya teman-teman. Terima kasih untuk semua panitia yang acara yang baik sekali, santai dan serius. Terima kasih matur nuwun Mbak Is, monggo.